Haleluya, puji Tuhan. Revival berubah berkarya menjadi berkat. Bersyukur kita kembali di dalam Renungan 79, kita kembali masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, sehingga kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan mari kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Ya, Amsal 18 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ya, puji Tuhan, dari ayat ini kita belajar, kita akan melihat ya, kata menyendiri ya diartikan juga dalam ayat ini diartikan menyendiri, diartikan juga mengasingkan diri, tidak suka bertemu dengan orang lain, tidak suka dengan keramaian ya. Menyendiri di sini bukan berarti untuk menenangkan diri ya. Ada orang-orang yang menyendiri karena sedang menenangkan diri ya, untuk mencari sebelum melakukan aktivitasnya kembali menjalani aktivitasnya, ia menenangkan dirinya terlebih dahulu, menenangkan pikirannya supaya bisa kembali fokus. Tapi di dalam ayat ini arti menyendiri adalah bagaimana dia tidak suka dengan keramaian. Ya, tidak suka bertemu dengan orang lain, tidak suka ada orang lain ya yang berada di dekatnya, supaya tidak ada orang yang mencampuri urusannya, atau tidak suka menerima pendapat orang lain ya, tidak suka menerima apa yang dikatakan orang lain bagi dirinya ya. Oleh sebab itu dia lebih suka menyendiri ya. Amsal 18 ayat yang pertama ini dalam salinan lain firman Allah yang versi mudah dibaca dikatakan, beberapa orang suka melakukan sesuatu menurut caranya sendiri dan marah bila orang memberi nasihatnya ya. Dan marah bila orang memberi nasihat kepadanya. Ya, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa beberapa orang atau ada orang-orang yang suka menyendiri untuk mereka melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Mereka suka melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, makanya mereka menyendiri. Mereka tidak suka kepada pendapat orang lain. Ya, mereka marah apabila ada pendapat-pendapat orang lain yang diberikan kepada dirinya, sehingga dia lebih baik memilih untuk menyendiri supaya tidak mendengar pendapat-pendapat orang lain kepada dirinya. Karena apa? Karena dia merasa dia bisa dengan caranya sendiri ya. Dan kita bisa melihat bahwa menyendiri yang dimaksud artinya tidak senang ya bila orang memberi pendapat kepada dirinya. Dan ini adalah sebuah sikap ya, sebuah sikap yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang atau mempengaruhi kehidupan orang yang suka menyendiri ini ya. Orang yang suka menyendiri, yang tidak mau ada pendapat orang lain dalam kehidupannya ya, menjadi dampak yang tidak baik dalam kehidupannya ya. Ada dampak yang tidak baik dalam kehidupannya, yaitu bisa kurangnya relasi dia dengan orang lain, atau juga kurang adanya teman di dalam kehidupannya ya. Itu menjadi contoh dampak yang bisa dialami oleh orang yang suka menyendiri ya. Dan sikap menyendiri ini ya yang dimaksud dalam ayat ini juga bisa dikatakan adalah egois ya. Seseorang yang egois ya, egois karena dia tidak mau mendengarkan orang lain, dia maunya dengan caranya sendiri ya. Bisa juga egois ini dikatakan orang bebal ya. Amsal sering mengatakan orang bebal ya. Kenapa? Karena ia tidak suka terhadap terhadap nasihat ya. Orang bebal tidak suka terhadap nasihat-nasihat, terhadap pendapat-pendapat, terhadap kritikan, teguran yang datang kepada dirinya ya. Dan ini tentunya mempengaruhi kehidupannya, terutama kehidupannya dengan Tuhan ya. Sebab kita tahu bahwa firman Tuhan ya, yang kita dengarkan, yang kita baca, firman ini adalah firman yang mengarahkan kita, artinya menegur kita, memberikan kita nasihat untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan adalah teguran, nasihat yang dapat memperbaiki kehidupan kita. Tetapi kepada orang yang tidak suka dengan nasihat, mereka yang suka menyendiri ya, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain ya, maka ketika ada yang memberi nasihat,
mereka tidak suka mendengarkannya. Tentunya juga firman ketika datang orang yang memberikan nasihat dengan ayat-ayat firman Tuhan atau firman-firman Tuhan disampaikan kepadanya, dia menghindari itu, ya. Dan itu artinya dia menolak firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ia tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan inilah yang Alkitab katakan orang yang bebal, ya, tidak mau mendengarkan nasihat. Amsal 19 ayat 20 mengatakan, dengarlah nasihat, terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan, ya. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya biarlah kita mau hidup mendengarkan nasihat. Karena apa? Supaya kita bisa menjadi bijak di masa depan, di masa yang akan mendatang. Dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat ini, mereka yang suka menyendiri, tidak suka mendengarkan pendapat orang lain, marah bila ada pendapat orang lain yang datang kepada dirinya. Ya, tentunya ini sangat mempengaruhi kehidupannya, pengaruh yang buruk di dalam kehidupannya. Dan tentunya supaya tidak menjadi orang yang suka menyendiri, ya, orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, atau bisa dikatakan orang yang egois, orang yang bebal, maka perlu adanya kerendahan hati. Perlu memiliki kerendahan hati, ya. Kita perlu memiliki kerendahan hati. Orang yang memiliki sikap rendah hati, dia akan lebih mudah dan mau menerima pendapat, menerima kritikan, teguran, nasihat yang datang kepadanya. Dia lebih mau menerimanya, lebih mudah menerima pendapat-pendapat orang lain ketika dia memiliki kerendahan hati. Ketika kita memiliki kerendahan hati, ya, kita bisa melihat, kita bisa menerima dengan mudah pendapat orang lain yang bisa membuat kehidupan kita, mengintrospeksi diri kita, di mana kesalahan kita, di mana yang harus kita perbaiki, ya. Orang-orang yang mau mendengarkan teguran adalah orang-orang yang dapat memperbaiki dirinya, ya, seperti Amsal 20 tadi mengatakan, supaya menjadi bijak di masa depan, ya. Amsal 18 ayat yang ke-22 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan, ya. Orang yang suka menyendiri ini tadi adalah karena dia tidak suka dengan pendapat, dengan teguran orang lain. Karena apa? Karena dia merasa pikirannya yang lebih baik, pikirannya yang lebih benar daripada untuk mendengarkan pendapat orang lain. Dan ini adalah sikap orang yang egois, orang yang bebal, orang yang tinggi hatinya. Dan Amsal 18 ayat 12 ini mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, ya, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan, ya. Tadi dikatakan supaya tidak menjadi seperti orang yang suka menyendiri, tidak mau menerima pendapat orang lain, adalah dengan kita memiliki kerendahan hati, ya. Karena dikatakan kerendahan hati mendahului kehormatan, ya. Dan Mazmur pasal yang 149 ayat yang keempat yang mengatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan, ya. Tuhan senang kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan senang terhadap orang yang rendah hati, ya. Dikatakan orang yang rendah hati, ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan, ya. Orang yang rendah hati, dia mudah menerima teguran, mau menerima teguran, sehingga ketika firman Tuhan datang di dalam kehidupannya, firman Tuhan itu adalah sebuah teguran, sebuah nasihat untuk membawa kehidupannya kepada kebenaran akan firman Tuhan, kepada jalan yang benar, kepada jalan yang menuju keselamatan. Sehingga orang yang rendah hati, dia mau menerima firman Tuhan, maka dia akan menerima mahkota keselamatan yang daripada Tuhan, yang diberikan di dalam kehidupannya. Jadi biarlah kehidupan kita untuk menjadi jemaat Tuhan, jadi orang-orang yang rendah hati, untuk dapat menerima setiap teguran di dalam kehidupan kita, setiap pendapat, setiap nasihat yang datang di dalam kehidupan kita, supaya tidak hidup menyendiri, ya, yang menghindari pendapat orang lain, yang tidak suka dengan pendapat-pendapat yang datang di dalam kehidupannya, marah jika ada pendapat datang dalam kehidupannya. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mau hidup dalam kerendahan hati,
ya, tidak menjadi orang yang bebal, orang yang egois, orang yang menyendiri, tidak suka dengan pendapat orang lain. Dan biarlah kita memiliki kerendahan hati agar kita seperti yang Mazmur katakan, ya, kerendahan hati akan dimahkotai oleh Tuhan dengan keselamatan. Ya, puji Tuhan. Dan kita lihat seperti yang dikatakan tadi juga di ayat dalam Amsal pasal 12, ya. Tinggi hati, orang yang tidak mau menerima teguran, orang yang egois, orang yang bebal, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, akan membawa kehidupannya kepada kehancuran. Dan biarlah kehidupan kita tetap terus mau mendengarkan firman Tuhan, miliki kerendahan hati dalam kehidupan kita, dan kita bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan, menerima masa depan yang indah bersama-sama dengan Tuhan, dengan teguran-teguran yang datang, firman-firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan kiranya dapat memberkati kita, menjadi nasihat dalam kehidupan kita, mengingatkan kita, menegur kita untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran akan Tuhan, agar kita bisa menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa menerima bagian daripada Tuhan, menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, yang setia, yang rendah hati, yang mau mendengarkan akan firman Tuhan, yang mau menerima nasihat-nasihat di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, baik menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disaksikan, disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Puji syukur hanya bagimu, mengucap syukur buat firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, terima kasih, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa, dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Hanya Engkaulah yang memiliki pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan yang begitu besar, dan tidak ada yang dapat menandingi-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami mengajar kami, memberikan hikmat bagi kami untuk dapat kami menjalani kehidupan kami di hari-hari kami berikutnya, di masa depan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Memperbaiki kehidupan kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran akan Engkau bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan, dan biarlah Tuhan yang terus beracara dalam kehidupan kami semuanya jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin.